Lagi-lagi, pemerintah membidik dana wakaf umat Islam. Menteri Keuangan Sri Mulyani membidik dana segar dari instrumen yang dinamakan Cash Wakaf Link Sukuk atau dikenal sebagai dana abadi wakaf tunai. Lantaran instrumen keuangan ini memiliki potensi besar bagi Indonesia. Kalkulasinya, penduduk Indonesia kelas menengah yang mencapai 74 juta orang berpotensi dalam partisipasi untuk gerakan wakaf tunai ini. Dan dari sisi besaran dananya mencapai 217 triliun rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dipertemukan dalam forum Majelis Taklim Muslimah Peradaban yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berada di jalannya dan menjadi orang-orang yang menangkan yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai tentang dana wakaf gitu ya, yang bertemakan ambil wakaf, ambil pula syariah Islam kafah gitu ya. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena di dalam beberapa waktu lalu gitu ya, pemerintah telah meluncurkan sebuah gerakan yang dikenal dengan GNWU atau Gerakan Nasional Wakaf Uang gitu ya. Nah, di mana potensi dana dari hasil wakaf uang tersebut itu bisa mencapai 188 triliun per tahun. Bahkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan dari 74 juta kaum muslimin dari kalangan menengah itu berpotensi menghasilkan dana wakafnya dari mereka itu mencapai 217 triliun. Ini kan jumlah finansial yang sangat-sangat luar biasa besar dari dana umat tersebut. Yang kemudian pemerintah menunjuk lembaga keuangan syariah yang dimana lembaga keuangan syariah ini gabungan dari 3 bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan juga BNI Syariah yang sekarang berubah namanya menjadi Bank Syariah Indonesia gitu ya, untuk memudahkan nantinya dalam penyetoran dana wakaf uang tersebut. Yang kemudian dana wakaf tersebut nanti akan diinvestasikan dalam bentuk sukuk atau SBSN, surat berharga syariah negara, yang nanti imbalannya akan dipergunakan atau akan disalurkan untuk program-program sosial dan juga untuk program pemberdayaan perekonomian umat. Itulah yang diungkapkan oleh pihak pemerintah mengenai tentang dana wakaf ini. Nah, tapi gitu kan, ada yang terjadi di tengah masyarakat mengenai tentang dana wakaf tersebut gitu. Terjadi pro kontra di antara kaum muslimin dan juga di kalangan para ulama kaum muslimin. Kenapa? Karena ketidakpercayaan umat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pada amanah penguasa itu semakin besar. Kenapa? Karena setiap dalam pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pihak pemerintah ternyata banyak dilakukan korupsi. Entah itu Asabri, Jiwasraya gitu ya, dan juga dana bantuan sosial baru-baru ini yang berkaitan dengan bansos karena pandemi atau karena permasalahan wabah COVID-19 ini gitu ya. Nah, di sisi lain juga gitu ya, ketika pemerintah berbicara masalah dana wakaf atau dalam gerakan wakaf ini gitu ya, di sisi lain mereka mengatasnamakan
gerakan ini atas syariah, gitu ya, sesuai dengan syariah, berdasarkan syariah Islam. Gitu. Tapi di sisi lain, ketika berbicara syariah yang berkaitan dengan ajaran Islam yang harus ditegakkan secara menyeluruh dalam bingkai khilafah, gitu ya. Kemudian ajaran-ajaran Islam yang harus dilakukan, yang harus ditegakkan di tengah-tengah umat dalam masalah menutup aurat dan sebagainya, itu banyak ditentang. Gitu. Kemudian para ulamanya banyak dikriminalisasi, kemudian para aktivisnya banyak yang ditangkap, gitu kan. Bahkan ormas Islam pun yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu pun dibubarkan oleh pemerintah saat ini. Nah, ini yang patut kita perhatikan, patut kita cermati. Ada apa dengan pihak pemerintah? Di sisi lain berbicara syariah dalam masalah potensi dana tadi, gitu ya. Tapi di sisi lain menentang syariah ketika syariah itu ingin ditegakkan secara hukumnya, gitu ya, secara aturannya, gitu, secara menyeluruh ditegakkan di negara ini. Tapi itu malah ditentang. Berarti di sini ada sesuatu, gitu kan ya. Pemerintah mengambil syariah itu ketika sesuai dengan kepentingannya, sesuai menghasilkan manfaat bagi mereka, maka berbicara syariah. Tapi ketika itu merugikan mereka, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau bahkan tidak disukai oleh pihak pemerintah, itu malah ditentang, gitu. Malah dikriminalisasikan, gitu ya. Jadi inilah yang patut kita bahas bersama-sama. Nah, terlepas dari itu, gitu kan, memang untuk berbicara masalah wakaf uang, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai tentang apakah sah atau tidak sah mengenai wakaf uang ini. Ada yang mengatakan sah, gitu ya. Ada juga yang menyatakan tidak sah. Tapi inti dari wakaf itu adalah menahan harta pokok, gitu ya, menahan harta pokok dan menghasilkan buahnya yang secara terus menerus. Nah, sedangkan uang sendiri masuknya kategorinya sesuatu yang bisa lenyap, gitu ya, yang tidak bisa ditahan. Sedangkan wakaf sendiri sesuatu yang itu tidak lenyap. Kalau misalkan sesuatu itu lenyap, bisa lenyap, maka wakaf itu tidak sah, gitu kan. Nah, dari sini gitu, perlu dicermati lagi. Itu perbedaan pendapat di tengah-tengah di kalangan para fuqaha mengenai tentang wakaf ini, gitu ya. Tapi yang sangat disayangkan, gitu, sesuatu yang sudah wajib malah tidak ditegakkan, gitu, di pemerintahan di negara ini, gitu kan ya. Riba masih merajalela yang jelas-jelas haram, gitu kan. Terus juga jilbab banyak dipertentangkan padahal jelas-jelas sesuatu yang wajib, gitu. Hasil kita melihat negara ini ternyata ketika berbicara syariah itu mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, gitu. Padahal meninggalkan sebagian atau mengambil sebagian seolah-olah seperti halnya syariah Islam itu sebagaikan sistem prasmanan. Mana yang disuka diambil, mana yang tidak suka disingkirkan. Padahal ketika memilih hukum-hukum yang sesuai dengan kemauan manusia, itu adalah seperti halnya kaum Bani Israel, di mana kaum Bani Israel itu adalah kaum yang sangat-sangat munafik. Ketika mereka diberikan Alkitab atau Taurat, mereka itu mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian atau mengingkari sebagian, yang dimana ini termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah mengenai kisah tentang Bani Israel tersebut. Nah, ujubillah min dzalik, kalau kita sampai terkategori menjadi kaum munafikun seperti halnya kaum Bani Israel yang hanya mengambil apa yang jadikan hukum itu sesuai yang disukai saja, gitu ya. Padahal Islam itu adalah adin yang sangat sempurna, adin yang sangat-sangat
pengaturannya lengkap, mulai dari hal terkecil sampai yang terbesar, itu ada pengaturannya di dalam Islam. Dan ini juga diungkapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Jangan setengah-setengah, gitu kan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kalian itu aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketegasan penyeruan dari Allah untuk kita, gitu ya, bahwasanya kita tidak boleh menjadikan Islam itu hanya diambil yang kira-kira bermanfaat buat kita, kalau yang tidak bermanfaat dibuang. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai seperti itu, gitu. Kenapa? Karena ketika mengambil sebagian dan mengingkari sebagian, maka ketika itu kita telah mengingkari ayat-ayat Allah, gitu. Dan sedangkan ketika kita mengingkari peringatan dari Allah, mengingkari ayat-ayat Allah yang telah jelas hukumnya, maka kita akan dikategorikan ma'isyatan donkan, akan diberikan kehidupan yang sempit, gitu ya. Dan ini juga termaktub dalam Quran surat At-Taha ayat 124. Nah, maka wajarlah di pemerintahan saat ini kita merasakan kehidupan yang begitu sempit, hutang negara sampai mencapai lebih dari 6.000 triliun, gitu. Keberkahan hidup di dalam negeri ini seolah-olah tidak kita rasakan, bahkan yang terjadi adalah bencana bertubi-tubi, gitu ya. Kemudian kekayaan yang seharusnya itu kita rasakan, ya, kekayaan milik umat yang harusnya itu kita rasakan dengan mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan yang gratis seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana seperti jalan tol dan sebagainya, itu kita rasakan secara gratis, gitu ya. Itu jauh dari hal yang demikian. Kenapa? Karena syariat Islam telah ditinggalkan. Kenapa? Ketika Islam mengatur kekayaan kepemilikan umum itu harusnya dikelola negara dan hasilnya diberikan kepada rakyat, yang terjadi adalah pemerintah malah memberikan kekayaan milik tersebut itu untuk dikelola oleh pihak asing. Makan dijual, hutan aja dijual, gitu ya, laut dijual dan sebagainya, emas dijual, gitu ya. Yang akhirnya apa yang terjadi di dalam negeri kita? Rakyat menderita, gitu. Nah, dari sini padahal Allah telah menurunkan Quran dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami telah menurunkan kepada kalian itu Al-Quran atau kitab Al-Quran, gitu ya, kepadamu sebagai apa? Likulli syai'in, gitu ya. Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Gitu. Berarti apapun di dalam kehidupan ini Allah telah memberikan penjelasannya di dalam Al-Quran terhadap hukum-hukum apa yang harus kita gunakan, gitu ya. Wahuda warahmah, dan juga Al-Quran tadi, Alkitab tadi sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai kabar gembira terhadap kaum muslimin. Nah, berarti menunjukkan apa? Ketika kita kembali kepada syariat Islam secara totalitas, kita kembali kepada petunjuk ilahi Rabbi dalam mengatur kehidupan di dalam tatanan negara, di dalam tatanan masyarakat, di dalam tatanan keluarga, insya Allah keberkahan itu akan kita rasakan, gitu ya, akan kita dapatkan, gitu. Kenapa? Karena itu adalah janji Allah, gitu. Ya, kehidupan yang sangat-sangat penuh dengan rahmat. Sekarang jauh, gitu kan, jauh keberkahan dan rahmat Allah untuk kita rasakan. Nah, dari sini padahal ketika negara berbicara syariah tadi, haruslah negara itu introspeksi, muhasabah diri, gitu. Buat sesuatu dulu untuk negara ini, buat sesuatu dulu untuk pemerintahan ini, yang dimana sesuatu itu untuk mengagungkan Islam.
sesuatu itu bisa Allah turunkan keberkahannya untuk negeri ini, gitu ya. Ulamanya hormati, syariat Islamnya ditegakkan, gitu ya. Penerapan Islamnya secara totalitas, jangan hanya yang berhubungan dengan masalah uang saja. Kemudian tanpa ragu, insya Allah atas dasar fondasi negara yang berkonsep pada keimanan kepada Allah, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada gerakan nasional wakaf uang pun, kaum muslimin akan berbondong-bondong untuk memberikan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena negara tegak atas dasar keimanan, atas dasar syahadat, gitu ya, hanya mengagungkan Allah dan hanya mengagungkan hukum-hukum yang berdasarkan syariat yang datang dari Allah. Insya Allah kaum muslimin pun akan dengan sukarela, dengan ikhlas untuk memberikan dananya di jalan Allah. Dan itu terbukti pada zaman sahabat, gitu ya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu, gitu ya, siapa saja yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka akan pahalanya diberikan pahala surga. Kemudian para sahabat berlomba-lomba memberikan hartanya, bahkan Umar bin Khattab aja sampai memberikan setengah harta dari yang dimilikinya. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ada setengah lagi ya Rasulullah untuk keluarga saya. Kemudian Abu Bakar dengan penuh keikhlasan dan dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memberikan seluruh harta yang beliau miliki hanya untuk diberikan di jalannya Allah. Sampai Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, cukuplah Allah yang akan memberikan rezeki untuk keluargaku. Subhanallah. Keyakinan itu akan muncul, keriduan itu akan muncul ketika memberikan harta untuk kepentingan di jalan Allah, itu atas dasar keimanan dulu. Buat negara ini penuh dengan keimanan, buat negara ini diatur dengan penuh dasar keimanan. Insya Allah keberkahan, loyalitas kaum muslim terhadap negara pun akan mudah didapatkan. Kenapa? Karena dorongannya adalah ridha Allah, dan tentunya karena janji Allah yang jelas, siapa saja yang mengorbankan harta jiwanya, maka balasannya adalah, yang mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka balasannya tidak lain adalah surga. Maka ini mudah-mudahan pemerintah mulai muhasabah diri, berintrospeksi diri, kembali kepada syariat Islam itu secara totalitas, tidak hanya setengah-setengah, gitu ya. Sehingga kita dari wakaf ini bermuhasabah dan belajar, gitu ya, tentang ketaatan totalitas kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, gitu ya. Dari salah satu dana saja bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, apalagi penerapan Islam yang secara sempurna yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bahas lebih detail lagi dalam forum tanya jawab. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.